Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Kalau begitu apakah kita boleh gak kalau misalkan kita berwudu ataupun misalkan kita melakukan mandi besar, itu menggunakan air busan atau menggunakan air hangat? Itu boleh gak kita menggunakan air hangat gitu? Katanya gak boleh teh. Aku pernah dengar katanya itu makruh sana gitu. Katanya gak boleh gitu, seperti itu. Ya. Nah, kemudian itu gimana nih? Suka ada simpang siur. Nah, itu nanti kita bisa dilihat ya. Referensinya itu sebetulnya ada di dalam kitab Al-Hawir. Nagih terus, mantap. Mantap Kak Kokonat. Gak apa-apa Kak Kokonat, itu kan pengennya Kak Kokonat nanti isinya nagih terus kan. Ya. Oke, kita lanjut. Itu ada di dalam kitab pembahasan Al-Hawil Kabir ya. Jadi di dalam kitab Al-Hawil Kabir itu dikatakan di dalam itu kitab banyak sih ulama yang berasumsi. Banyak ulama yang berasumsi bahwa menggunakan air rebusan, air hangat itu katanya tidak diperbolehkan. Nah, di dalam kitab Al-Hawil Kabir itu mengatakan ada suatu riwayat yang terjadi kepada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pada suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab melakukan bersuci. Dan pada saat itu ketika sahabat Sayyidina Umar bin Khattab melakukan bersuci menggunakan air hangat yang direbus. Air hangat yang direbus. Dan pada saat itu para sahabat melihat ya. Pada saat itu para sahabat melihat, tetapi para sahabat yang lain pun tidak mengingkarinya. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa itu diperbolehkan. Tidak ada yang mengingkari para sahabat pada saat itu. Makanya di dalam kitab Al-Hawil Kabir itu dikatakan, Waalaikumsalam Kakak Ahlam. Di dalam kitab Al-Hawil Kabir itu dikatakan boleh, ya, boleh kita melakukan berwudu ataupun misalkan kita melakukan mandi besar menggunakan air hangat yang direbus misalkan gitu ya, atau udah ada kan air hangat sekarang udah ada alatnya misalkan, itu nggak apa-apa, boleh. Mungkin kebanyakan orang yang berpikir tidak boleh menggunakan air hangat itu karena berpikir ada air musyammas. Memang di dalam kitab Taqrib dikatakan ada dengan bahasa air musyammas dan itu hukumnya dimakruhkan, tapi harus sampai tuntas kita mempelajari di dalam kitab Taqrib tersebut akan air musyammas tersebut. Karena bisa dikatakan air musyammas itu yang pertama jika memang di wilayah tersebut di dalam kondisi yang hawanya itu yang sangat benar-benar sekali panas gitu. Panasnya itu panas banget sehingga yang membuat air itu cepat anget seperti itu. Tapi kalau misalkan di suatu daerah atau di suatu kondisi yang mana keadaannya tidak terlalu panas, kadang panas ya, kalau waktunya pagi malam ya biasa dingin-dingin aja. Nah, itu tidak dikatakan air musyammas. Dan itu pun jika dikatakan air musyammas jika airnya tersebut itu masuk ke dalam suatu wadah yang mana wadahnya itu terbuat dari perak. Maksud saya bukan terbuat dari perak, yang terbuat dari tembaga gitu, atau yang terbuat dari logam. Nah, kenapa sehingga akhirnya membuat menjadi air musyammas? Itu dikarenakan partikel-partikel dari logam tersebut itu yang bisa mengakibatkan ke kulitnya itu nanti ada mengandung zat-zat apa begitu. Jadi kalau misalkan kena ke pakaian itu nggak ada air musyammas, nggak ada bahas air musyammas. Adanya air musyammas itu jika itu airnya itu terkena kulit seperti itu. Tapi kalau misalkan sekarang kan kebanyakan kondisi di rumah-rumah itu kan jarang ya ada air itu ditempati di air wadahnya itu dari logam. Kebanyakan itu kan sekarang tuh dari apa sih? Kayak yang warna orange itu kan bahan dasarnya dari plastik kan. Nah, maka itu tidak berubah menjadi air musyammas. Dan itu pun tadi yang di kondisi yang sangat benar-benar panas ataupun di suatu daerah yang memang benar-benar sangat dingin seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang yang banyak berasumsi kalau misalkan air rebusan itu makruh, sebetulnya sih di dalam kitab Al-Hawil Kabir itu dikatakan tidak makruh. Seperti itu, ya. Mau tanya teh, doa di sujud terakhir yang paling baik. Kalau maksudnya di dalam sholat Kak Agus, kalau di dalam sholat ya udah seperti yang biasa aja yang diajarkan oleh para ulama Kakak. Yang diajarkan aja oleh para ulama Kakak Agus.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu memang sudah pemilihan kata yang sahih sekali oleh para ulama. Udah itu aja. Iya, udah itu aja Kakak Agus. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu memang sudah pemilihan dari para ulama. Itu udah sahih banget. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, Kakak Agus itu harus ketahui bahwa di dalam sholat itu ada rukun qasir, ada rukun tawil. Artinya rukun qasir itu adalah rukun yang pendek. Artinya rukun tawil itu adalah rukun yang panjang. Kalau sujud itu Kakak Agus itu termasuk rukun yang panjang. Artinya rukun yang panjang itu Kak Agus itu bisa berlama-lama berdoa di sana gitu. Makanya ketika kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi minimalnya 1 kali bisa sampai 11 kali karena itu termasuk rukun yang panjang. Bahkan kalau misalkan Kakak Agus sudah beres mengucapkan Subhana rabbiyal a'la 11 kali, misalkan sama Kakak Agus itu mau ditambahi lagi dengan doa yang lain misalkan. Ya, saat ini aku benar-benar sekali ingin mendoakan anakku misalkan ya gitu. Aku ingin sekali mendoakan keluarga aku misalkan. Kita tambah lagi doa misalkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina bisa misalkan seperti itu. Karena memang di dalam sujud itu termasuk rukun tawil, rukun panjang gitu Kak Agus. Makasih Kak Susi. Tapi kalau misalkan di dalam rukun qasir, rukun yang pendek gak boleh kita panjangin. Itu nanti bisa batal sholatnya. Seperti apa? Contohnya kalau rukun yang pendek, yang qasir, contohnya seperti iktidal. Kalau iktidal itu termasuk rukun yang pendek. Jadi gak boleh kita panjangkan. Udah aja doanya yang udah masyhur oleh ulama. Misalkan Rabbana lakal hamdu sampai selesai gitu ya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Udah itu kita langsung mengganti pergerakan ke sujud. Gak boleh ditambah lagi doanya sesudah Rabbana lakal hamdu sampai selesai, gak boleh karena itu termasuk rukun qasir gitu Kakak ya. Gitu udah aja gitu aja Kakak ya, yang udah populer aja dari ulama ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau mau pengen tambah panjang ya bisa atau sampai 11 kali misalkan. Itu Kakak ya. Oke, Kakak Agus, iya Kak, sebetulnya. Oke, kita lanjut lagi ya ke Kakak Agus. Kakak Agus itu misalkan ada doa yang lain selain dari Subhana rabbiyal a'la, boleh Kakak Agus. Karena memang itu sifatnya sunnah. Karena Kak Agus kan ketika kita bersujud yang termasuk rukun di dalam sholatnya itu bukan bacaannya Kak Agus. Bukan bacaannya yang termasuk rukun sholat itu, tetapi posisi tubuh kitanya. Karena kalau Subhana rabbiyal a'la itu termasuknya sunnah. Jadi kalau misalkan Kakak Agus tidak membaca selain dari Subhana rabbiyal a'la, misalkan doa yang lain itu membatalkan sholat? Tidak. Boleh gak kita pakai doa yang lain? Boleh, seperti itu Kak Agus. Karena yang penting kalau posisi sujud Kakak Agus itu adalah rukun pekerjaan, anggahota sujud gitu. Jadi Kakak Agus juga harus tahu anggahota sujud. Anggahota sujud itu apa Kak Agus? Kalau kita lihat di dalam kitab Kasyifatus Saja, yang pertama ini jidatnya ini. Jadi kalau misalkan Kakak Agus nanti sholat, ini jidatnya ini gak boleh tertutup. Misalkan tertutup sama kopea, gak boleh, gak sah. Tertutup sama rambut, gak boleh, gak sah. Makanya kalau laki-laki pakai kopea, rambutnya jangan di sini, di ke belakangnya, tutup sama kopea, biar rambutnya ini biar rambutnya itu gak kena ke jidat gitu. Kalau perempuan pakai mukena gitu ya, pakai mukena yang begini, ini gak sah. Pakai mukena begini ini gak sah. Seperti itu, karena nanti tuh jidatnya terhalangi, seperti itu. Jadi gak boleh ada yang menghalangi ini jidat. Kalau ini hukumnya sunnah, kalau hidung hukumnya sunnah, gak wajib. Ini mah sunnah. Mau nempel bagus. Kalau kita mah orang Sunda demes gitu. gak kena ini misalkan ke pengsujudan, gak apa-apa, ada itu mah sunnah. Kemudian apalagi kedua telapak tangan, jadi gak boleh mengepal. Telapak tangan ini juga termasuk rukun sholat. Kemudian tuur, lutut. Nah itu kedua lutut. Nah itu juga sama rukun. Jadi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-6, 7-nya apa Kakak? Yang ke-6, 7-nya Kakak Agus itu adalah kaki. Jari kaki. Jadi ketika sujud itu jari kakinya harus nikel. Gak boleh begini. Terkadang teteh sekali-kali terkadang suka menemui ada laki-laki yang ketika bersujud tapi si jari-jarinya begini ketika sujud tuh berdiri. Itu gak sah, harusnya nikel. Mau nikelnya berapa?
sebisanya. Aduh, aku punya asam urat ini yang jempol gak bisa nikel nih, sama ini nikelnya 3, nilopnya 3, gak apa-apa 3 juga, yang penting ada yang nikel. Jadi kalau misalkan kita sujud ini posisi jari-jarinya begini, ya itu gak sah sholatnya, bisa batal sholatnya. Iya, bisa batal sholatnya. Jadi kakak selain dari subhana rabbiyal a'la boleh gak diganti? Boleh gitu. Meskipun itu sebetulnya yang masyhur, yang sahih ya udah itu subhana rabbiyal a'la gitu. Ya, gitu kakak ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih yang bertanya nih, bagaimana nih teh kita menggunakan susuk, katanya kita menggunakan susuk itu pakai susuk yang dari emas atau susuk dari perak. Kalau kita berbicara dari segi fikih ya, karena kalau di dalam segi ilmu kan itu nanti kita dilihat dari beberapa segi aspek. Misalkan apa kita lihatnya dari segi fikih atau kita lihatnya dari segi tasawuf. Misalkan kalau kita dilihat dari segi fikih, memang sih itu hukumnya tidak diharamkan. Kalau misalkan ada seseorang yang menggunakan susuk, kenapa tidak diharamkan? Meskipun itu terbuatnya susuknya dari emas, meskipun itu dipakainya oleh laki-laki, karena laki-laki gak boleh ya pakai emas. Dengan alasannya kalau di dalam kitab fikih itu kan dikarenakan itu tertutup oleh kulit. Alasannya seperti itu, tertutup oleh kulit. Jadi di dalam tertutup oleh kulit. Ya Kak Agus, sama-sama Kak Agus ya. Jadi di dalam apa tuh? Di dalam kulit, misalkan susuknya di mana gitu ya. Naudzubillah ya. Gitu. Itu nanti bisa dilihat ya di dalam kitab Somratul Raudhah seperti itu. Tapi kalau di dalam segi aspek fikih, tapi kalau di dalam segi aspek tasawuf itu beda lagi pembahasannya seperti itu ya. Jadi begitu. Oke, Kakak Agus ya, begitu Kakak ya, bisa dipahami Kakak ya. Oke nih, bagi kalian lagi ini semua nih yang baru gabung, oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja sama Teteh kali ini. Oke deh, ini Teh katanya nih gimana nih Teh? Berapa Kak? Apa karisi apa? Berapa apanya? Kopi. Kalau lanang jagat 99.000 kariski, kalau lanang godek itu 127.000. Kalau untuk gula arennya yang cair 20.000, kalau yang semut 30.000 ya kariski. Lanang jagat 99, yang lanang godek 127.000 kariski. Oke, kariski. Oke, apa bedanya? Bedanya kalau lanang jagat untuk proses pengobatan, kalau lanang godek untuk kualitas ibadah. Perbedaannya gitu. Tapi kalau misalkan kariski membutuhkan pengobatan, kalau tidak punya jantung sama hipertensi, maka pengobatannya menggunakan 2, lanang jagat sama lanang godek. Begitu Kakak Rizky ya. Ada yang bertanya gini nih, Teh, itu kita kalau misalkan kita bersiwak itu boleh gak Teh kita bersiwak itu menggunakan sikat gigi gitu ya? Ada bertanya seperti itu, boleh gak kita tuh bersiwak menggunakan sikat gigi? Memang sih kan banyak di dalam kitab fikih dikatakan bahwa sunnah kita itu melakukan siwak itu menggunakan kayu arok. Tapi kan masalahnya di Indonesia itu jarang banget kan ada kayu arok, itu kan jarang banget gitu. Adanya sikat gigi, kita bisa menemukan sikat gigi itu ada di mana aja. Tapi kalau kayu arok kita tidak bisa menemukan itu di mana aja. Kayaknya udah jarang banget Teh gitu. Gimana nih? Itu bisa nggak kita bersiwak menggunakan sikat gigi? Bisa, ya. Bisa. Apa itu nanti dapat pahala gak kalau misalkan kita bersikat gigi? Ya kalau kita niat dapat pahala, kalau kita gak niat ya gak dapat pahala. Ya, cuman kalau yang pertanyaannya bisa gak menggunakan sikat gigi? Bisa. Itu nanti kita bisa lihat ya di dalam kitab Madzhabul Arba'ah, itu nanti penjelasannya. Kalau misalkan yang punya kitabnya, para santri bisa dilihat di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Kalau misalkan kita bersiwak menggunakan sikat gigi itu termasuk sunnah. Seperti itu ya. Bahkan itu kan di dalam referensi itu kan dikatakan kalau misalkan kita tidak menemukan kayu arok, maka kita bisa menggunakan yang kasap-kasap. Artinya yang kasap-kasap itu yang kasar-kasar begitu, yang kasar-kasar gitu. Kayak sikat gigi kan sifatnya kasar. Atau misalkan kita ganti menggunakan, meskipun menggunakan pakaian kita boleh gitu. Masa juga Teh pakai pakaian? Ya mungkin aja kan. Kalau misalkan kita lagi bepergian gitu, kemana aja, kita tuh lagi bepergian nih kemana aja nih. Terus di perjalanan kita tuh mau sholat. Ya jarang banget kan kita bepergian itu selalu kemana-mana bawa sikat gigi kan, enggak juga ya. Tapi kita tuh sebelum sholat itu kan disunahkan kita itu mau bersiwak dulu sebelum sholat. Maka gimana? Adanya apa? Ya udah, adanya baju, pakai baju kita aja. Aduh Teh, kayaknya kalau pakai baju nih takut bau gitu nanti baju sayanya misalkan. Boleh gak pakai jari? Boleh gitu.
Jadi di dalam kitab Madzhabul Arba'ah, meskipun kita bersiwak menggunakan jari, itu hukumnya tetap disunnahkan, tetap diperbolehkan, karena ini sifatnya kulit jari, ini termasuk sifatnya kasar gitu. Bahkan ada suatu pertanyaan, boleh gak kalau misalkan kita itu bersiwak itu menggunakan permen karet? Ya, konyol banget ini. Boleh gak kita itu bersiwak menggunakan permen karet? Itu boleh. Karena di dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu ada bahasa dengan luban. Jadi kalau luban itu tahu nggak? Luban itu adalah suatu pohon yang biasanya itu di daerah timur. Ada suatu pohon yang mana si pohon itu yang banyak sekali kandungan manfaatnya, lebih spesifik ke otak kita. Seperti itu. Tadi itu pernah baca di dalam kitab Qurratul Uyun ya, manfaat dari luban tersebut. Nah itu si luban itu menjadi getah-getahnya bisa kita kunyah, dan itu banyak sekali manfaat wabil khusus ke otak kita. Seperti itu. Nah, andaikan itu permen karet ataupun luban tersebut kita gunakan untuk bersiwak, itu juga sama hukumnya, termasuk bersiwak, termasuk sunnah. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan kita menggunakan itu tuh suka ada kan cairan pembersih mulut ya. Cairan pembersih mulut. Kalau pakai cairan pembersih mulut itu termasuk siwak enggak gitu ya? Sekarang kan banyak ya jualan cairan pembersih mulut ya, enggak perlu dikatain apa mereknya gitu. Nah itu termasuk bersiwak enggak? Sunnah bersiwak enggak? Oh enggak. Kalau itu tidak termasuk bersiwak, karena cairan pembersih mulut kan itu sifatnya cair, ya itu kan sifatnya cair gitu, tidak kasar, tidak kasaf gitu. Makanya itu tidak termasuk Kak Jalal ya sebentar Kakak ya. Maka itu tidak termasuk bersiwak seperti itu ya, karena sifatnya itu tidak kasar. Kalau ini sih penjelasannya ada di dalam referensi kitab yang lain ya. Itu ada di dalam kitab Minhajul Qawim. Kalau untuk yang pembersih cair seperti itu. Ya, jadi ingat ya satu yang penting, ketika kita bersikat gigi itu jangan sampai lupa kita itu harus dalam hati itu niat bersiwak. Posisinya di kanan dulu. Jangan di tengah, jangan di kiri. Jadi kalau bersiwak itu dari posisi kanan dulu. Ingat apa tadi? Harus niat bersiwak. Jadi kalau begitu niat bersiwak itu hukumnya apa? Ya niat bersiwak itu hukumnya wajib, karena kalau nggak pakai niat ya nggak dapat kita pahala sunnah bersiwaknya. Itu ada sih dalam dalam kitab Baijuri kalau saya seperti itu. Oke, gitu ya kayak Kak Jalal, Ustazah boleh nggak kita bersetubuh ketika istri haid? Kalau boleh apa yang dibolehkan? Oke. Kalau di dalam kitab referensi Kasyifatus Saja ya, ataupun Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Somer atau Bisyarhi Syekh An-Nawawi Al-Bantani, kalau di dalam matannya kan itu haram wanita haid itu salah satunya kan ada 10 keharaman wanita haid, salah satunya itu adalah haram di alat suka baina surrah warukbah Kak Jalal. Artinya baina surrah warukbah antara pusar sampai dengan lutut. Jadi gak boleh istri Kak Jalal itu diapa-apain istrinya itu antara pusar sampai dengan lutut. Seperti itu. Tapi kata Kakak Jalal misalkan pertanyaan begini, aduh gimana nih teh gitu ya, ketika istri aku haid ini nafsu aku memuncak misalkan, aku gimana misalkan untuk menyalurkan rasa syahwat aku ini, apakah boleh aku minta kepada istrinya? Boleh. Dan kalau misalkan istrinya menolak itu bagaimana? Berdosa. Tapi kan ini posisi istrinya kan lagi haid. Meskipun istrinya lagi haid bukan berarti tidak bisa menyenangkan suaminya. Jadi Kakak Jalal, kalau misalkan istri Kakak Jalal itu lagi haid, dalam kondisi Kakak Jalal ingin mengeluarkan rasa syahwatnya itu, bisa kok dilakukan oleh istrinya. Bagaimana caranya? Mungkin kata Kakak Jalal, ya mungkin Kakak Jalal nanti paham. Maaf banget, ini kajian fikih, kajian mulia, jangan berpikir negatif ya, ini kajian positif. Jadi maaf Kakak Jalal misalkan bisa menggunakan oleh tangan istri Kakak Jalal, atau misalkan oleh dua belah dadanya, ataupun misalkan oleh dua paha istrinya. Itu nanti ada keterangan itu di dalam kitab Syarah Sulam At-Taufiq. Syarah Sulam At-Taufiq Is'adur Rafiq. Itu penerangannya itu ada di dalam kitab Is'adur Rafiq Kakak Jalal. Jadi begitu Kak Jalal. Jadi meskipun istri Kak Jalal itu lagi haid, tapi Kak Jalal ingin mengeluarkan rasa syahwatnya, bisa kok kalau istrinya paham gitu. Bahkan kalau istrinya menolak itu berdosa.
seperti itu. Terkadang ada wanita yang begini, aduh kalau gitu nanti enak suaminya dong, aku yang nggak enak. Nah, sebetulnya kalau misalkan kakak Jalal juga paham triknya, sebetulnya meskipun istrinya lagi haid pun itu bisa kok istrinya keluar. Gitu ya kakak Jalal ya. Penjelasan tentang air najis, oke Kak Edi, ngobrol air ya, berarti ngobrol air. Oke, untuk Kak Edi ya, curhat ya. Kayak ke Mama Dede aja. Oke, ini Kak Edi ya, tadi yang bertanya tentang air. Oke, Kakak Edi biar paham, Teteh agak sedikit membahas tentang air dari awal dulu ya, Kakak Edi. Nah, gini Kak Edi. Air itu Kak Edi itu harus paham dulu. Air itu Teteh bawa referensinya kitab apa ya? Yang Teteh ingat dalam kitab takrib aja deh. Dalam takrib pun itu kayaknya udah jelas ya. Dalam takrib pun itu udah jelas. Jadi Kakak Edi, air itu terbagi menjadi 4 bagian Kak. Ya, air itu terbagi menjadi 4 bagian seperti itu. Nah, yang pertama Kakak Edi, tapi kita harus tahu dulu dari jenis air ya. Dari dari air mutlak itu tersendiri. Yang pertama, Kakak, air itu ada yang dikatakan dengan air yang turun dari langit. Kalau air yang turun dari langit kan itu air hujan. Kemudian ada air laut. Kalau air laut itu sifatnya kan air yang asin ya. Kemudian ada air sungai. Kalau air sungai itu berarti sifatnya apa, Kak? Tawar ya. Kalau sungai itu tawar. Kemudian ada air sumur. Kalau air sumur berarti itu air yang keluar dari dalam tanah ya kan, kalau air sumur. Kalau sekarang mah apa ya, air sanyo, air jet pump, air sibal. Kalau dulu kan nggak ada alatnya. Kalau dulu mungkin air sumur dikatakan. Kemudian ada juga yang dikatakan dengan Kak Musafir, tapi bahasnya satu-satu ya. Ini kayaknya Teteh bahasnya agak lama nih menanyain tentang air ya Kak Musafir. Kemudian ada yang juga dikatakan dengan air air sumber. Air sumber itu kalau orang Sunda mah bilangnya apa ya? Air nyusu ya, mata air ya yang keluar dari rebesan tanah. Ada juga air salju ataupun air es, dan ada juga air embun seperti itu. Nah, itu memang udah sifatnya mutlak, berarti itu air-air tersebut yang mutlak sah untuk kita menggunakan bersuci, dan air tersebut pun itu bisa untuk mensucikan. Nah, dari ketujuh air tersebut ya Kak Edi, dari ketujuh air tersebut itu air itu terbagi menjadi 4 bagian. Oke, menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama Kakak, itu ada airnya itu yang suci lagi mensucikan. Sekali lagi Kak, airnya itu suci lagi mensucikan. Dan air yang suci lagi mensucikan itu yang pertama itu sifatnya tuh tidak makruh. Oke, sifatnya itu tidak makruh. Sekali lagi, suci, mensucikan, dan sifatnya itu tidak makruh. Seperti itu. Nah, maka itu yang dikatakan dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Jadi air mutlak itu adalah air yang belum berubah datiah namanya. Gitu. Ya seperti tadi, air sumur, air hujan, ya. Oke, yang barusan yang 7 itu udah disampaikan sama Teteh seperti itu. Nah, misalkan itu dari air hujan, ini kita masukkan ke dalam gelas ya kan? Kita masukkan ke dalam gelas. Ini berarti ini air hujan ini suci lagi mensucikan kan? Artinya suci, boleh kita minum, boleh karena suci. Mensucikan boleh kita pakai wudhu, menghilangkan najis, menghilangkan hadas, boleh. Ini sifatnya suci mensucikan. Seperti itu. Nah, kemudian ini sekarang Teteh ini air yang putih ini kita masukin kopi. Ini tetap gak airnya? Berubah gak namanya? Berubah. Jadi apa? Jadi air kopi kan? Berarti berubah datiah namanya. Jadi air kopi. Tapi ini air kopi suci gak Kak Edi? Suci. Bisa gak untuk kita sucikan? Gak bisa. Jadi ini cuma suci doang, tapi tidak bisa mensucikan. Seperti itu. Ini cuma suci doang. Bisa kita minum, tapi gak bisa kita pakai wudhu. Gak bisa kita pakai menghilangkan najis atau menghilangkan hadas, karena sudah tidak mensucikan. Jadi yang pertama itu Kak Edi, airnya kalau untuk menghilangkan hadas najis, suci lagi mensucikan, dan kemudian tidak makruh. Kenapa tidak makruh? Karena untuk bagian yang kedua di dalam kitab takrib ada air yang suci lagi mensucikan tapi sifatnya makruh, yaitu air musyammas. Yang tadi ketika Teteh awal yang udah dibahas itu air musyammas, gak perlu dibahas lagi kan udah tadi Teteh terangin. Nah,
Itu kakak yang bagian yang keduanya seperti itu. Nah, yang ketiga kakak itu ada airnya itu yang suci. Airnya itu yang suci, tetapi tidak mensucikan. Airnya itu sekali lagi suci, tetapi tidak mensucikan. Contohnya seperti air yang mutaghayyir. Mutaghayyir itu kakak ini adalah air yang udah berubah, meskipun itu tercampur oleh perkara yang suci. Contoh nih gini Kak Edi nih, banyak nih takutnya gak paham. Misalkan Kak Edi ini mau melakukan mandi besar, ya mau melakukan mandi besar Kak Edi. Nah, sebelum kita berniat, ini Kak Edi sebelum kita berniat dalam hati menghilangkan hadas besar fardu karena Allah, Kak Edi itu pakai sampo dulu, badannya pakai sabun dulu, gitu Kak Edi ya, badannya pakai sabun dulu. Nah, terus Kak Edi gini, udah deh aku niatnya sekalian aja membersihkan tubuh aku dari sabun-sabun, sekalian aku berniat, kata Kak Edi. Ini padahal di kepala masih banyak sabun. Oke, ini di badan masih banyak sabun, tapi Kak Edi itu udah niat aku menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Itu airnya cuma segayung Kak, kurang dari 2 gullah. Maka kakak ketika itu air dalam gayung kurang dari 2 gullah bercampurlah dengan sabun, bercampurlah dengan sampo, maka itu berubah menjadi air mutaghayyir. Sifatnya suci, tetapi sudah tidak bisa mensucikan lagi karena airnya kurang dari 2 gullah. Oke, itu kakak yang ketiga, air mutaghayyir atau air yang mustamal. Kak Edi, atau air yang mustamal. Apa itu air yang mustamal? Air yang mustamal itu adanya yang kurang dari 2 gullah. Kalau air yang lebih dari 2 gullah itu tidak ada istilah mustamal. Adanya istilah mustamal itu di air yang kurang dari 2 gullah. Misalkan Kak Edi di rumah punya bak mandi, tapi bak mandinya kecil. Waalaikumsalam Kak Ardias. Tapi bak mandinya kecil, ketika diukur kurang dari 2 gullah. Oke Kak Edi, ketika diukur itu bak mandinya kurang dari 2 gullah. Meskipun itu posisi air dalam kondisi sangat penuh sekali, tapi kurang dari 2 gullah, maka itu tidak dikatakan, makasih Kak Saiful, maka itu bukan dikatakan air 2 gullah. Ceritanya Kak Edi mau berwudu. Kak Edi bawa gayung, mau berwudu. Niat aku berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ketika basuhan yang pertama, Waalaikumsalam Kak Ipan, itu cepretan apa bahasa Indonesianya ya? Cepretan gitu ya, dari muka ini tuh kena ke bak. Ini basuhan yang pertama tuh masih ada hadas Kak Ipan. Percikan dari basuhan yang pertama kena ke bak, maka itu yang di bak tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi mustamal, yang terkena oleh perkara yang suci bekas hadas, itulah mustamal. Kecuali kalau misalkan terkena percikan yang kedua atau yang ketiga. Misalkan Kak Ipan gini, kembali lagi berwudu, niat aku berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yakin nih ketika basuhan yang pertama itu, yakin nih semuanya telariri, gak ada yang kurang sedikit pun, telariri, udah syah ya. Oke, Kak Ipan bawa lagi air untuk basuhan yang keduanya. Bawa lagi air, Waalaikumsalam semuanya ya, membawa lagi untuk basuhan yang kedua. Terpercik lagi dari basuhan yang kedua kena ke air itu bak. Tetapi air yang itu bak itu tidak termasuk air mustamal. Karena apa? Karena basuhan yang kedua itu hukumnya menjadi sunnah. Itu pun kalau kita meyakini ketika basuhan yang pertama itu teraririnya sempurna. Oke, gitu Kak Edi ya, paham ya Kak Edi. Nah itu adalah air yang ketiga, air yang mustamal gitu. Teteh mah orang Bandung, Kak Ipan Jawa Barat, orang Bandung, Kak Ipan teteh mah orang Sunda. Nah kemudian yang keempat Kak Ipan, ini yang Kak Ipan tanyakan, yang keempat itu adalah air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang terkena oleh najis, maka itu airnya dikatakan mutanajis, yang terkena oleh najis. Kalau air mutanajis maka Irfan ya, kalau air mutanajis, kalau misalkan terkena ke air yang kurang dari 2 gullah, terkena itu najis, meskipun tidak terlihat oleh mata kita, tidak tercium oleh hidung kita, tidak terasa oleh lidah kita, kalau kita yakin air kurang dari 2 gullah termasuki najis, najislah semuanya. Itu
itu semuanya. Najislah itu semuanya, itu air dalam bak yang kurang dari 2 kula. Makanya kita harus paham benar akan ukuran air, karena itu ngerepotin tuh air yang kurang dari 2 kula. Ya, oh ya, disambut sama petir Kak Ipan gak apa-apa. Ya, gitu ya. Yang kurangnya dari 2 kula. Tapi kalau misalkan air yang lebih dari 2 kula bisa dikatakan itu berubah menjadi air mutan najis kalau berubah rasanya udah berubah, rupanya udah berubah, baunya udah berubah. Misalkan kita di bak mandinya itu lebih dari 2 kula. Amin Kak Iban. Bak mandinya itu lebih dari 2 kula. Banyak kondisi airnya lagi penuh, lebih dari 2 kula. Misalkan ada bangkai tikus 2 gede-gede. Misal, itu kan najis ya. Bangkai tikus kan najis. Kenapa? Karena mengeluarkan darah. Nah, itu si bangkai tikus udah 2 hari nih masuk di dalam bak. Aduh, airnya jadi gak bening lagi, baunya udah kecium bener, apalagi rasanya gak berani ya. Nah, maka itu meskipun air 2 kula banyak, maka itu berubah menjadi air mutan najis. Seperti itu Kakak Edi ya. Tadi Kakak Edi tanyain apa? Air mutan najis ya. Gitu. Aduh, sebetulnya Teteh tadi mau ngobrol-ngobrolnya ini sebentar. Mau tanya Pak Kawibowo, ini Teteh harusnya sebetulnya udah selesai. Ini jadwal anak Teteh live loh. Ini sebetulnya bukan jadwal Teteh live, ini jadwal anak Teteh live fashion. Ini bagi kalian semuanya yang belum tahu ya, alhamdulillah, mohon doanya ya biar diberkahin sama Allah gitu ya, mohon doanya. Bagi kalian semua yang belum tahu, Teteh alhamdulillah sekarang merambah lagi bisnis. Kalian semuanya tahu kalau Teteh itu berjualan kopi, sekarang Teteh merambah ke jualan fashion. Fashionnya fashion muslimah, namanya Bihobi. Jadi kalau misalkan kalian pengen kepo-kepo, lihat-lihat baju muslim Teteh atau dilihat ya keranjangnya. Apalagi kalau misalkan dibeli, ya Allah, Teteh mah bukan seneng lagi, seneng pisan ya. Ya, gitu atau semuanya. Atau Kakak Wibowo mau tanya apa Kakak Men? Ini sebentar aja ya. Mau tanya apa sok? Ya, mau tanya apa? Mau tanya apa? Sebelum Teteh selesai. Habis ini harusnya jadwal anak Teteh live. Mau tanya apa Kakak? Ya Kak Eti. Ini malah lagi ini aja Kak Eti. Lagi apa ya? Lagi gak ada kerjaan aja. Keranjangnya Kakak Edi masuk dulu Kak Edi. Kakak Edi masuk dulu ke itu Kak Edi. Offline store-nya di mana? Aduh ya Allah. Utan itu tutup pintunya. Masih di rumah Kak, offline-nya masih di rumah, tapi belum punya jongkok. Belum punya tokonya masih secara online. Tapi kalau misalkan Kakak pengen menjadi afiliator, kalian semua misalkan berminat pengen jadi afiliator atau dropshipper atau reseller, udah dibuka ya, monggo silahkan banget. Kalau yang pengen bergabung bekerja sama Teteh, kita jalin silaturahmi terus, monggo silahkan. Barangkali ada yang berminat ya. Kakak Edi itu keranjangnya, nah Kakak Edi masuk dulu ke akun. Ya nggak apa-apa. Kakak Edi nanti masuk dulu ke akun. Kakak Edi masuk dulu ke akun. Nanti coba sama Kakak Edi ditengok, itu di atas video ada keranjang. Ya, di atas video ada keranjang. Oke. Rujuk hujan tuh badai hujan. Jika nama Kak Edi badai hujan. Waalaikumsalam. Kan kami suami istri LDRan, tapi pas saya pulang ternyata istri head. Gimana caranya? Aduh, Kak Wibowo tadi udah dijelasin Kak Wibowo. Oke, Kak Edi Fakot mau nanya, kalau ada baju kena darah dia nempel walaupun dicuci gak luntur-luntur, apakah boleh dibawa sholat? Boleh Kak Edi, itu disebutnya asar. Disebutnya tapak, atau kalau orang Sunda mah tapak, nah asarnya apa ya, tapak gitu ya, tapak deh Kak Edi. Gak apa-apa, kita kan udah berikhtiar menggunakan sabun, tapi masih ada itu biasanya di wanita ya Kak Edi ya, di celana wanita misalkan, itu gak apa-apa, sah kok. Kalau misalkan kita sholat bekas darahnya udah kita cuci tapi tetap aja masih ada bekasnya, itu disebutnya asar. Gak apa-apa itu mah ya, banyak itu pembahasannya di dalam kitab fikih juga ya. Saya baru live. Saya baru gabung. Aduh, Kak Wibowo pendek aja ya. Kak Wibowo pendek aja. Kakak Wibowo itu Kakak Wibowo tetap istrinya bisa menyenangkan suaminya, tetap. Yang penting Kakak Wibowo jangan jangan sampai berani-berani macam-macam ke area antara pusar sampai lutut, spesifik ke area tengah. Oke, Teh Zulfanya kapan live Bun? Sekarang Teh Zulfanya mau live sekarang bisa ya. Oke, ini menjawab terakhir Kak Wibowo. Kak Wibowo asal jangan di area tengahnya aja, jangan area tengah. Mungkin Kak Wibowo paham, karena itu bima baina surati warukbah yang diharamkan.
Jadi misalkan Kak Wibowo boleh sama istrinya misalkan menggunakan tangan istrinya, boleh menggunakan maaf dua belah dadanya, atau misalkan menggunakan dua belah paha istrinya. Tapi ingat Kak Wibowo, itu sang istri harus ada pakai kain, tidak boleh misalkan pakai celana street gitu Kak Wibowo, paham ya? Pakai celana street areanya, jangan sampai bulat gitu istrinya, pakai celana street, nggak boleh sampai itu. Ya, oke, paham ya? Itu nanti ada referensinya di dalam kitab Syarah Sulam At-Taufik. Kayaknya Kakak Wibowo teteh harus sudah dulu ya. Ini serius, ini jadwal anak teteh live berjualan live fashion. Oke, Ais juga gak paham. Nah, udah Kajun jangan ulang-ulang ya. Kalian tuh suka senang kalau ngebahas bab ini ya. Oke. Ya, oke, ini bagi kalian semua, teteh berhenti dulu, dilanjutin live-nya sama anak teteh, tetapi berjualan fashion. Tengok dulu ya, jualan teteh fashionnya barangkali itu kalian pengen gitu ya. Saudaraan sama Teh Zulfa pun iya, masih ada saudara. Oke, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya nggak bisa lama ngobrolnya ya.